Kalau yang pertama justru kebablasan, emang kedua belum setahun udah ada tuh. Udah dapet lagi. Nah, Iya. baru tahu nih STMK Ragunan tetangga. Kalau gitu mah pulang bareng ya. Sekolahannya begitu ya, udah berantakan dah pokoknya deh. Jendela kagak ada kacanya. Masya Allah. Jadi kalau anak SMA mau ke toilet lewatin anak STM, depan mata saya diinjak-injak itu. Kalau mau dipilih mah saya pengennya sekolah yang bener. Kelupaan, jadi dah. Welcome back to CJ Channel, masih bareng sama gue Waki Sajalah. Dan kali ini gue udah ditemani dengan dua orang narasumber senior sekaligus senior wati nih Senior ya, wati. yang akan membagikan kisahnya lagi. Tentunya masih bersama STM Maut ya, Pak ya. Waduh, Maut untuk kita tuh, satu untuk semua untuk satu aja. Kita kenalan dulu aja kali ya. Oke, Pak, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Luar alhamdulillah. biasa. Nah, buat Empo dan Abang disapa dulu dong teman-teman CJ Channel. Monggo, Po. CJ Channel. Halo, Kita salam jumpa sehat lagi. semua. Salam sehat Woi, semua. Po namanya siapa, Po? Ita. Po Ita. Iya. Lah kalau Abang? Taufik. Taufik, buset. Nih lihat nih Abang gue hidungnya mancung banget. Nama panggilan sekolahan Tiki. Tiki. Iya. Kok Sama Tiki? kayak Bang Dai tadi Oh. ceritanya. Karena dasarnya mau punya sapaan kali ya. Teman-teman biasanya yang ngasih Hmm. julukan. Kalau itu kan istilahnya julukan ya. Jadi teman-teman aja yang lebih senang panggil kita. Kayaknya lo gak cocok nama itu. Jadi Dipanggilnya Tiki. Tiki. Tiki apaan filosofinya tuh? Kagak ada filosofinya, anak-anak dulu senang ngasih apa? Julukan-julukan aja sih. Lah kalau Empo nggak ada samaran, Po? Apa tuh? Nggak ada, kan kebetulan kan ada adik juga nih di Maut. Oh gitu. Kita nih bule-bule. Oh, dipanggil bule. Nah, Iya, lo. jadi dipanggilnya kenalnya bule. Oh, Empo dipanggilnya bule gitu sama temen. Keluarga, pokoknya kalau udah ketemu, nih anak Maut yang kembaran bule kan. Nah, Oh, begitu. padahal beda setahun, Padahal cuman bawa aja hampir sama. Hampir sama adek. Jadi dipanggilnya tahu Kembar pokoknya kalau orang pokoknya. bilang tuh Anis bule, oh udah tahu, Ita bule udah tahu. Oh, Ita bule. Sampai nongkrong di Manggarai itu kan ada Pasaraya tuh. Kalau kita pulang nih boneka Pasaraya terlepas katanya. Bule gitu. adek. Lah kok begitu ya? Apa saking ini kan Karena lucu patung-patungan bule tuh. Bisa, Pak, tapi ya ngomongin dulu selalu banyak cerita, Po ya. Banyak cerita yang Yang diingat memang buat memori. ingat kenangan manis bersama teman-teman di Oh, Maut. benar. Pok, tapi ini ngomong nih yang sekarang jadi pasangan Empok nih ya. Iya, Tapi dari kubu yang berseberangan. berseberangan banget. Malah tuh dia di sekolahan nggak kenal. Lah, di sekolahan Nggak kenal, nggak tahu. Kenal-kenal pas udah lulus. pas udah lulus. Nah, Iya. baru tahu nih STMK Ragunan tetangga. Kalau gitu mah pulang bareng ya. Iya, bener. Iya, anjir, keren, Pak. Pulang bareng Iya, Pak. sampai pelan-pelan ke terminal. Oh. Biasa itu jalan. Iya. Jalan kaki. Nah, ntar dari terminal baru naik bis Waduh. pulang. Oh, berarti lagi pas masih sekolahnya mah Nggak cuek-cuekan kenal. aja. Cuek. Mantep. Bang, di teman-teman KG disapa dong, Bang, seangkatan Abang. Halo teman-teman KG. Nah, Angkatan 9293 khususnya ya. Tuh, 9293. Lah kalau Empo juga sama. Sama. 9293. Tahun segitu bagaimana wujudnya ya? Aduh, Pak. Gini wujudnya. Saya masih jadi ini kali masih jadi kutu kali saya. Kecil banget Iya, ya. bener-bener. Aduh. Bang, Kalau ini pakai rok panjang dikit dibilang anak madrasah. Kalau dulu ya, Kalau kalau dulu. sekarang modelnya panjang semua. Dulu mah di atas dengkul. oh, berarti Sekolah tuh iya, begitu. bener. Iya, Aduh. pernah ngalamin. Itu emang dulu mah trennya memang begitu kan ya. Dipanggil kepala sekolah. Hmm. Anak kan kalau pagi semaya. Kelihatan kepala sekolah semaya, besoknya dipanggil, suruh ganti. Iya, lu suruh Kalau nggak ganti. dirobek. Oh. Karena di atas dengkul. Akhirnya kita ganti ke segini. Anak madrasah kemana katanya asa? Zaman dulu, Iya. sekarang mah ya. Aduh. Alhamdulillah, tapi yang sekarang Alhamdulillah. nih Abang sama Empu udah berumah tangga udah berapa punya anak? 3. Udah 3, alhamdulillah. Semuanya cewek apa gimana? Cewek satu yang terakhir. Yang cewek. pertama sama yang kedua cowok. Cowok semuanya, buset, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan keturunannya jadi anak-anak yang soleh ya, Amin, Pok ya. amin, amin. Tapi yang pertama udah sekolah kelas berapa, Pok? Udah kerja.
Yang pertama, yang kedua juga udah kerja, alhamdulillah. Nah, yang ketiga nih mau ujian. Itu kebablasan, yang ketiga apa emang udah direncanakan ya? Justru yang ketiga itu kan beda jauh nih sama yang kedua. Kalau yang pertama justru kebablasan emang kedua. Baru udah beda belum setahun udah ada tuh. Udah dapet lagi. Nah, jadi kayak jaraknya deket, kayak kembar. Dapet ya, deket banget ya. Deket banget. Yang ke bawah malah 6 tahun. Lah emang Empo maaf nih saya tanya nih, nggak apa-apa ya, kita agak sedikit dia. Emang Empo agak KB? Yang pertama tuh. Pertama. Yang kedua dong berarti dong. Yang kedua orang dibilang KTP Dane jangan sampai lupa nih soalnya subur banget. Nah, deket nih akhirnya rahim lupa ya. dah tuh. Kelupaan jadi dah. Nah siapa habis pulang dinas kali ya? Udah gelap bener kami udah buah hilap dah katanya ada aja. Padahal udah pesenin tuh ya, jangan punya anaknya cepet lagi, susah soalnya pas ngelahirinnya katanya. Diceritanya begitu. Iya. Tapi normal kan? Normal alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga-tiganya dah tuh. Bener mantap Pak. Tapi nih Po nih, Empo kan selaku wanita nih ya. Iya. Hakikatnya kalau lahiran normal itu emang sebuah kebanggaan emang buat wanita Po. Iya benar. Jadi dia sakit pas ngelahirin. Ngerasain Bener-bener jadi sakit seorang banget ibu tuh. tuh sakitnya ngelahirin kayak gimana Pas biasanya. normal. Kalau sesar kita malah udah selesai ngelahirin baru rasa sakit. Baru dah tuh. Pengobatan juga lama katanya Bang, ya? Lama, nggak boleh ngapa-ngapain, ngangkat berat kagak boleh. Jangan sampai dah lu amit-amit dah lu ya. Masih normal aja dah Iya, Po ya. amit. Iya Bang. Yang pertama begitu, yang kedua yaitu biaya. Iya bener. kan lebih gede Mahal daripada tuh. normal. Alhamdulillah ada tuh normal Iya, semua anak ya. kita menauin dah mama papanya dah ya. Tapi Empo asli orang mana Po? Betawi. Enggak maksudnya Betawi Manggarai asli. Betawi. Iya, Saharjo. Saharjo. Tapi kalau ibu Tanah Abang. Emak bapak pokoknya Betawi lah. Betawi juga nih. Abang? Sama Betawi juga. Jadi Betawi anaknya BA, Betawi asli. Wih, BA Kan? Betawi asli Mas. Sampai manggil tantenya tuh encing, Encing. biar kagak hilang Betul. Betawinya. Itu kayak gitu-gitu biar Nah, kepake tuh Po ya. bener. Mantap banget dah emang anak. Iya bener. Bang, saya mau nanya dulu buat Abang nih. Abang dulu emang tinggal di mana? Di Jalan Talang Proklamasi. Jalan Talang Proklamasi. Itu gimana sih Bang kalau Abang dulu memilih KG itu kenapa? Alasan Abang memilih KG? Karena kan memang waktu zaman kita dulu masih SMP, pasti prioritasnya masuk STM supaya lebih cepat masuk kerja. Kalau SMA kan harus kuliah dulu ya. Nah, jadi pertimbangannya kita mau masuk di sekolah kejuruan aja deh, biar lebih gampang cari kerja gitu. Pertimbangannya. Pada kenyataannya Ya pada kenyataannya memang pada waktu kita baru lulus kerja, memang baru lulus sekolah. baru lulus sekolah kita Iya. itu memang saingan banyak tuh buat yang cari-cari kerja. Kerja. Tinggal kompetensi kitanya aja. Betul, yang- sama tinggal nasib-nasiban aja deh ya. aja kalau emang kita mujur ya kita bisa langsung kerja. Tapi alhasil Abang ketika lulus kerja apa nganggur dulu? Nganggur memang, saya pun masih nganggur waktu itu. Masih sepet dulu dah tuh ya. Jalanin PKL itu kan, terus praktek kerja di perusahaan lain gitu. Nggak langsung kerja juga. Kagak langsung juga. Masih ini dulu Jadi ya. cari ilmu lagi deh. Bener. Tapi sempat menjejakan di kuliah, jenjang kuliah? Nggak sampai lah Bang ya, bener. langsung kerja, nggak lama, nggak sampai setahun. Nggak sampai sekolah. setahun langsung kerja. Abang dulu jurusan apaan Bang? Di mekanik otomotif. Mekanik Dari Muna. otomotif. Oke. Tuh ya buat teman-teman seangkatannya nih, gue manggilnya Bang Mancung aja dah pokoknya dah. Salam-salam nanti ya benar-benar. Berarti Abang masuk tahun 90. 90. SMP tahun 90. Tuh, Masuk Karya Muna. 91 berarti ya. Nah, 91 baru masuk. Betul. Itu gimana Bang kehidupan di Karya Guna ya? Kalau di Karya Guna memang tergolong dia punya sekolah itu kan didikan orang-orang yang bisa dibilang militer ya. Guru-gurunya pun dari orang-orang militer kan. Emang iya? Iya. Bahkan waktu awal-awal pendirian sekolah itu yang kita tahu diceritakan sejarah dari gurunya, memang sekolah itu dibentuknya buat anak-anak yang tentara itu. Oh, Jadi anak-anak kayak kolong. ya kan. Tapi kan kemarin-kemarinnya kan sipil boleh masuk. Betul. Karena didikannya militer, jadi kita disiplin kuat. Terus jadi hasilnya juga teman-teman banyak yang maksudnya diterima di perusahaan-perusahaan yang bonafit juga. Oh gitu. Iya, kayak Astra banyak teman-teman. Betul. Karena memang disiplinnya bagus. Dari mulai jam masuk, potongan rambut, nggak boleh gondrong. pakaian juga ya. Juga. Celana cut bra nggak dulu Bang? Celana, iya. Memang masa-masa itu memang Gombrong pokoknya Bang ya.
Rapi dah tuh dimasukin nih ya baju ya. Lah kalau Empo sendiri Po, Apa Po tuh? kenapa milih maut Po? Po kan wadon nih kan. Itu sebenarnya kagak tahu tuh cerita tawuran maut, kagak tahu tuh awalnya. Namanya masih SMP. Udah gitu SMP kan di Tebet. Po SMP Tebet. Makanya pas di rumah nih suruh milih sekolahan bingung. Sekolahan di mana nih? Akhirnya ada tetangga tuh guru bahasa Inggris. Siapa namanya? Ibu Hermin. Bu Hermin. Bu Hermin. Salam Bu Hermin. Semoga masih sehat. Kalau nggak tahu ya namanya udah berpuluh tahun nggak ketemu ya. Tahun 92. 92. Akhirnya kata ibu nih, udah deh kita sekolah di situ itu di Manggarai kita cari katanya. Kata emak nih. Nyari nih kita jalan. Nah di sini nih ketemu sekolah di sini aja sekolahnya begini kata saya. Emang apa? Sekolahnya begitu ya, udah berantakan dah pokoknya deh. Banyak pantekan-pantekan, jendela kagak ada kacanya. Masya Allah. Udah kayak lagu Iwan Fals tuh. Bener. Pakai papan doang. Buset, parah itu. Arah ya. Iya. Akhirnya di sini sekolah mau nggak katanya, sekolah di sini. Kebenaran bapak tuh lagi kagak kerja juga, kebenaran. Orang tua. Ya udah deh ya, daripada dia udah semangat mau nyokolain anaknya kan. Ya udah kita sekolah ada tuh mau nurut. Orang bareng kan sama adik saya. Sekolahnya itu. Jadi saya bareng, makanya kan double kan berarti kan. Ya udah mau di situ. Udah deh tuh start situ. Pertama sekolah masuk siang nih SMA. Ada STM anak laki semua kan. Sekolahan begini, belajar, terus pulang pada berantem depan mata saya, diinjak-injak itu temen di 105 di mobil bis sampai teriak-teriakan. Ya ampun. Udah dah tuh ya kita lari dah tuh turun, ngumpet dah tuh pada. Ada juga kita lagi nunggu bis, ada yang diudak-udak diserang. Kan kalau habis berantem ngumpulnya di rumah. Di rumah siapa? Saya. Lah? Orang tua tuh udah pada kenal semua dah tuh. Serius anak-anak STM itu? Semua kenal. Iya lu. Aduh kacau. Ada nih yang nggak dateng nih STM kemarin baru ketemu kan lagi pada main di Bilabong. Ingat banget nih kalau habis tawuran ke rumah Ita katanya pada minum. Iya lu ya ampun ya. Gitu tuh. Jadi ada kenangan. Nah ada kenangannya udah begitu dah tuh. Sampai akhirnya sekolah belajar naik. Sekolah cuman pilih 2 ada tuh IPA IPS doang. Dulu kan zaman IPA IPS. Iya, jurusan apa? IPA. Berarti kalau buat Mpo Ita nih sendiri nih, memilih maut sebuah pilihan yang tepat atau kalau boleh waktu dulu gue kagak mau milih maut. Kagak. Kalau mau dipilih mah saya pengennya sekolah yang bener. Serius Pak? Serius. Itu sekolahan kagak dibilang masuk mulu, nggak masuk juga ada yang nggak masuk sebulan cuman sekali, tapi naik, tapi lulus. Kalau Mpo rajin? Nah rajin, kadang-kadang kalau udah males deh kita diem aja di rumah, nggak sekolah. Tapi juga naik juga ya? Naik juga. Saking pada temannya bandel-bandel sampai ngikut juga tuh bolos tuh. Ke Bogor. Iya ikutan. Sama anak STM dah tuh nongkrong di rumah temen pada nyanyi. Tadi jam 5 pulang. Makanya kalau waktu bisa diulang mah nyesel itu sekolah di situ. Kagak belajar punya ijazah. Makanya heran banget tuh dapat ijazah. Masuk seminggu 2 minggu lulus langsung kerja. Alhamdulillah loh. Tapi ya apapun penyesalan nasi udah jadi bubur. Iya nasi udah jadi bubur. Sekarang udah tinggal dikenang aja. Dikenang aja dah tuh maut. Dede nggak ada lagi kalau lewat situ nih sekolahan Bunda nih deh. Sekolah Bunda jelek banget kata anaknya. Iya. Karena hoki udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Beda dengan karya guna udah jadi tempat rongsokan. Sampai hari ini. Masih ada ya. Ada. Tapi kalau yang karya guna yang sekarang dengan karya guna dulu, apa bang perbedaannya kalau secara tampilan bang? Kalau secara tampilan cuma bangunan aja, tapi kalau sistem pendidikan masih sama masih sama. Militan, disiplin kuat. Masuk telat masuk nggak boleh masuk gerbang udah suruh pulang. Jadi besok anak siswanya nggak ada yang mau telat jadi. Iya benar. Kebiasaan dari dulu. Atau enggak mau masuk tapi harus dihukum. Misalnya push up atau lari lapangan. Jadi kan itu pendisiplinan ya. Betul. Jadi besok mereka nggak mau lagi datang telat gitu sebetulnya. Tapi di KG nih ada nggak budaya tips-tips begitu tuh? Misalkan kalau amplop-amplopan ada kan misalkan nih kan Bu, tolong dah Bu, naik nih Bu nih. Iya. Kalau yang abang tahu nih ya. Kalau saya tahu sih nggak ada. Bener. Waduh, walaupun memang
Ada itu berarti di luar pengetahuan saya. Oh iya benar-benar. Yang saya tahu nggak ada. Emang abang sini lolot-lolot aja ya. Iya. Berdasarkan kan kita masuk di tes juga waktu itu. Ada ujian tesnya juga. Ya itu dia maksudnya yang saya alamin belajar di Karyaguna betul-betul apa disiplin militer. Benar-benar. Kayak kita mau masuk kepolisian atau apa benar-benar kayak gitu tuh. Berarti dulu pala botak. Kepala cepat. Oh shit. Nggak boleh Kok gondrong. begitu ya? Nggak boleh Saya gondrong. baru tahu nih ternyata Cuma kaget memang nih ya. Angkatan tahun 92 93 ini yang paling nakal. Sering sekali ketahuan beberapa orang ketangkep rambutnya masih panjang belum dipotong, akhirnya dipotong di sekolahan. Dipetalin. Gitu. Kacau, Padahal kacau. dulu udah galak-galak. Dipotongnya di sekolahan ya. Dipotongnya di sekolahan jadi. Iya, aduh. Nah kalau di maut nih, gimana? Kalau di maut biar pada bandel begitu, tapi nggak ada yang gondrong. Maksudnya nggak ada gondrong sih, nggak kayak brother dah tuh. Brother kan sebelah tuh tetangga, dibilangnya brother ya, Iya, padahal brother, SMA saudara. saudara. Iya, betul. Itu gondrong-gondrong. Kalau Kalau kita di mah maut enggak. nggak pakai sendal juga nggak boleh masuk. Baju dikeluarin, dimasukin dulu. Kalau Baru. sekolah tuh di depan pintu. Sebenarnya mah tergantung dari yang gurunya. Ada juga guru yang enak yang kita jadi gaul temen, jadi dia. gaul. Ada juga yang bete, antuk, udah bete, dia boring guru yang ini. Kalau guru yang enak mah jadi kayak temen. Oh iya. Jadi Kalau kayak kita teman. ngobrol ya. Ntar yang penting belajar pada saat lagi belajar. Bener. Sopan. Iya, Tapi tetep ntar ya. tetep. Emang bener. Keluar aja masukin dulu baju pada buru-buru tuh. Nah STM. Nah, Masuk. Masuk biar pada jelek tapi masukin. Sendal nggak boleh. itu kalau secara tata letak bangunan ya antara STM dengan SMA Satu gedung. satu gedung Jadi modelnya U. Nah di sini STM sampai L, kesininya SMA. Gitu. Tapi tingkatnya sih bangunannya Nggak tingkat. Nggak tingkat. Jadi itu modelnya U. Heeh. Jadi STM, balik lagi STM, nah kesininya SMA. Tanpa Nggak bisa, kaca. tanpa kaca. Paling yang depan doang ruang laboratorium, lab, ada kaca. Kantor, ada kaca. Pas udah kesini mah nggak ada. Nggak ada. Panteknya triplek. Makanya zaman kita sekolah dulu Iwan Fals itu nyiptain lagu yang apa yang Tidak ada kaca jendela. Iya. itu pas banget sama teman-teman sekolah waktu zaman dulu. Kayaknya lagunya itu jadi kayaknya kayaknya ini kayak gue banget nih Gue kita. banget, makanya. Kalau lagi inget kayak Walaupun, sekolahan iya, kita. walaupun mungkin Bang Iwan buat siapa gitu, tapi kita Iya, ngerasa kayak gitu. kena. Itu Tapi hebatnya KG Iwan Fals. begitu juga nggak? KG memang kacanya cuma kusen aja. Kaca kusen gede tapi nggak ada kacanya, nggak ada jendela. Sama begitu. Sama. Nah, itu memang fungsinya supaya apa? Ventilasi. Tapi kita nggak jadi nggak bisa ngumpet karena kelihatan. Bukan tujuan buat melarikan diri ya, murid. Itu kan yang dibikin sama dia tuh kaca yang di sebelah sini. Kalau kaca ini tuh udah tembok semua. Jadi yang arahnya ke ruang guru semua kacanya tuh. Jadi Iya. guru bisa mantau semua dari pokoknya benar-benar Dan di bawah pengawasan guru dah ya. Lu Dan susah satu ber- lagi nih, toilet ada di tempat STM. Jadi kalau anak SMA mau ke toilet, lewatin anak STM. Ntar sweet. Nah, kan STM laki semua. Kalau ngeliat kita jalan berdua, Buset, udah bukannya kayak- merhatiin gurunya, malah merhatiin kita lewat. Ditimpuk, ntar pakai kapur Iya. gitu. Aduh. Jadi sistem Karyaguna juga dibikin kelasnya sama letter U juga. Oh gitu. Jadi ini pintu masuk misalnya. Pintu masuk. Di sini kelas semua letter U. Di sebelah sana nggak ada kaca, di sebelah sini nggak ada kaca karena tembok kan. Jadi yang ada kacanya yang menghadap ke jalanan sini. Jadi guru sekali lewat kemari, udah bisa Kelihatan. ngeliat ke sana, udah bisa ngeliat ke sini. Kan jendelanya besar dan nggak ditutup sama kaca. Kaca. Berarti bukan cuman maut doang ya. KG Oh, juga karena tadi saya bilang apa? kan di situ konteksnya angkatan darat Betul. dibangun untuk orang-orang yang Anak kolong. anak kolong gitu. Jadi ya mereka bangun sekolahnya seperti itu. Konsepnya konsep Konsepnya gitu hampir ya. sama semua. Buset kayak di apa sih ya? Pokoknya kayak di tempat-tempat tempat mes tempat pelatihan. belajar. Tempat- Oh begitu udah- kali ya. udah bisa Waduh. ngeles jadi anak murid. Tapi po kalau di SMA ya, SMA gurunya sama nyampur. Guru Sama. STM juga ngajar. ngajar. Jadi kalau guru fisika di SMA, Heeh. nah di STM juga ngajar ada. Nah jadi kita nih kalau dia lagi bentrok,
ya udah nih catet, cuma dikasih catatan doang. Iya, betul. Nulis di papan tulis, yang lain ngikutin. Nah itu kebiasaan Guru saya tuh. begitu ya? Iya. Itu memang gurunya aja kerjaan Nah, guru. makanya gitu doang. Tapi tetap ya Bang ya, artinya walaupun dengan fasilitas yang segitu adanya, teman-teman di era segitu tetap Masih patuh bersemangat sekolah, patuh, belajarnya juga mau, walaupun setiap hari bawa buku satu. ya. Siapa? Anak-anak SMA, SMK, zaman kita dulu di kantong, taruh di kantong Emang masih bisa gayanya begitu masuk. tuh sebenarnya tuh ya. Gaya tahun 93 Itu begitu emang gaya dah. apa emang malas bawa tas sih, Po? Emang begitu, udah keturunan. Kebiasaan ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang mah enggak. Benar. Jauh berbeda. Jauh ya. beda dari sekarang. Iya betul, tahun-tahun sekarang. Sama yang kelas 3 SMA. Apalagi anak SD sekarang baunya berat-berat banget ya. Iya benar. Bau, Pak. Udah gitu Tahu nyangkut tahu kagak tuh ya. masih ada sopannya juga sama guru. Bener. Biarpun ditimpuk dia masih tahu Kita ngaku yang salah. takut ya, bener ya, bener. Takut kita salah nih berarti. Udah kita Oh, diem. bener. Coba kalau sekarang ditimpuk guru dilawan. Oke nih, apa Po yang menyebabkan generasi sekarang tuh hilangnya ketaatan sama orang-orang tua? Menurut dari Po apa? Menurut apa ya? Pertama mungkin Dari karena dari pergaulan ya pertama kali ya. Pergaulan dari kayak HP itu tuh pertama kan. Walaupun dia belajar ngaji tapi tetap masih begitu sama orang tua. Karena dia tontonnya tiap hari gitu Nah ya. bener. Kalau zaman dulu nih orang tua lagi ngobrol, anaknya maju, kita begini doang kabur. Bukan main di seblak bisa Kabur iya. Kalau sekarang malah sengaja dia. Bener. Malah kayak tadi guru aja bisa dilawan balik. Dilawan balik. Makanya ya itu deh parah kalau Kacau. sekarang kacau. Kalau dari Abang apa menurut Abang nih Bang? Sebagai yang udah jadi orang tua nih sekarang, apa menurut Abang penilaian? Ya, kalau saya melihatnya memang dari kelemahan sistem pendidikan kita ya. Ya, terutama misalnya akhlak. Akhlak itu penting. Betul. Zaman kita masih sekolah dulu, akhlak ditanamin sama guru-guru. Jadi Mendarah daging di mendarah kita daging ya. sampai kita masih Sampai sekarang Sampai kita masih sekarang kepake tuh, kita bener ya. kepake inget pesan orang Bener, tua. bener. jadi sebandel-bandelnya kita dulu masih sekolah, tapi gak sama orang tua nggak Wih, berani. bukan main. Nggak berani. Melawan. Abis maghrib lu kagak pulang lu, gua empos paham Nah, udah lu. nah itu dia tuh. Buset, udah waktu Salah bukan main satunya. namanya. Jam main aja jam 9. Jam 9 gue mau pulang nih. Bunyi kedengeran warta berita nih. Teng udah deg-degan tuh. Udah deg-degan. Waduh. Jam 9 udah deg-degan. Kayak udah malam banget. Udah itu, malam Bang. banget. Pokoknya udah deg-degan dah nggak konsen. Udah gue mau balik cepetan pulang. Nah begitu. Ya, tentu ya. Banyak banget nasihat petuahan nih, cerita nostalgia yang gua petik di sini nih. Aduh. Tapi kalau boleh tahu nih, Abang dari berapa bersaudara, Bang? Di keluarga saya 7 orang bersaudara. Buset. Iya. Serius, Bang? Abang Iya. yang ke? Kedua. Oh, Abang kedua. Kakak saya meninggal waktu saya masih kelas 4 SD dan kakak saya itu kelas 6. Kecelakaannya juga di stasiun kereta. Waktu kita masih pada kecilan masih suka pada bolos sekolah. Naik Mainnya kereta. naik kereta ke Bogor. Nah, abang kecelakaan. Kebetulan waktu hari itu saya lagi nggak ikut bolos. Jadi Emang kalau bolos bareng biasanya sama Abang? ya karena umurnya juga nggak terlalu jauh saya sama betul. abang gitu kan. Hmm. Jadi kalau bolos karena sekolahnya sama, ya bakal bolos bareng-bareng gitu Nah, sama loh. teman semua. Itu pas lagi saya nggak ikut kecelakaan abang di daerah Pondok Jaya, Ratu Jaya, Daerah mana tuh? Citayam. Citayam. Jatuh dari kereta gitu. Dari kereta dan keseret karena kan bajunya kesangkut sama. Aduh. Dulu kan kereta kita masih bisa duduk di sambungan, naik Set. ke atas. Masih bisa gelayutan di ini juga masih bebas di ya, pintu. Boy ya, bener ya. Pada duduk di atas atap dah tuh. Beda sekarang mau udah beda. Dan itu kecelakaan udah 3 hari kemudian baru ketahuan jenazahnya karena dimasukin ke Koran. berita di koran. Di Zaman koran, dulu koran ya. Tuh. orang tua udah pusing cari ke rumah saudara di sini nggak ada, saudara di sana nggak ada, saudara sini lagi nggak ada lagi, semua dicari-cari karena kan kalau kita dulu nggak tidur di rumah pasti adanya di rumah saudara. Iya betul, gampang nyarinya ya. Dicari semua saudara bilang nggak ada akhirnya
jadi ke rumah sakit. Setelah 3 hari ngeliat di baru koran ada ya tetangga yang ngabarin kok. emang tuh ke Bogor. mau main-main doang kali Iya, gitu benar. Aja kalau waktu kita masih kecil tuh kalau mau bolos itu mainnya ke arah Bogor. ke Bogor ke Citayam. Berarti Citayam Fashion Week dari dulu udah ada kan sih? Udah ada. Cuman bedanya kalau dulu cuma ajak gijik doang. Kagak ada yang tahu, sekarang udah ada ginian jadi Iya, terkenal jadinya, ya. Citayam Ajak ijik Fashion gara-gara kalau anak dulu ijik udah tuh. ada ajak gijik Iya. ya. Lah emang ngapa Bang ngucuk main ke sono ngapain? Enggak ada tujuan lah. Nyampe ke stasiunnya sono doang. Masih anak. Balik Maksudnya lagi. Nyampe stasiun doang. Balik lagi. Stasiun Gitu Bogor balik biasa lagi ya. Jakarta. Oh, begitu-gitu doang udah. Iya ngabisin waktunya begitu doang. Oh, madolnya pokoknya begitu aja. Itu aja. Dan Oh, waktu itu bukannya karena kita masih kecil kita punya inisiatif begitu, bukan, tapi karena ikut abang-abangan juga. Iya. Ikut-ikutan Diajakin, gitu ya. Udah ikut aja. Iya lumayan. Karena satu juga mode transportasi belum berbayar. Kita Belum masih bisa bayar. main culik-culikan ya Masuk sama itu. lewat itu kolong. Berarti setelah abang meninggal, abang jadi mengganti posisi pertama. Tuh. Dan itu yang bikin saya jadi kepingin masuk di sekolah kejuruan Kaliguna. Karena buat ngebantu Kan kalau masuk SMA harus ngurusin kuliah kan. Betul. Gitu. Jadi ya udahlah biar adik-adik juga bisa kebagian rezekinya dari orang tua untuk melanjutin sekolah gitu. Emang di KG waktu itu murah masalah biaya termasuk murah. Zaman waktu saya masih sekolah itu nggak termasuk murah juga Kaliguna ya. Lumayan bagus sih Dek, maksudnya lumayan kalau dibilang zaman dulu ya. Sekolah Biaya saraf, itu lumayan lah kalau dibilang. Kan kompleks yang lain kayak Saudara Maut, SMA Pelita atau yang lain-lain Kaliguna lebih lumayan. Oh gitu. Dan bayarannya pun lumayan mahal dibanding mereka yang sekolah-sekolah di situ. Nah kalau empok masih ingat? bayaran tuh. Berapa? Ayo aja 15.000. 15.000. Bahkan waktu baru masuk doang itu 15.000 kan setiap tahun kita naik. 15.000 zaman tahun 93 94 itu Lumayan. Oh ya kencang segitu ya. 150.000 sekarang atau mungkin lebih. Belum ada KJP ya? Belum ada ekat. Dulu bantuan apa sih dari pemerintah? Belum ada. Sama sekali belum ada. Nggak Ya? ada. Lah kalau empok nih, empok anak berapa ya? Kedua. Empok Sama anak nih kedua juga nih. Dari Dari berapa? 7 bersaudara juga. sama 7 juga. Buset. Bener kok. Bener, tapi yang 2 nggak ada. Yang keberapa nih yang urutan keberapa Yang nih? pertama kan laki, yang kedua saya kembar. Kembar sama yang ketiga tuh. Saya kembar. Iya, sama kakak saya. Nah, yang kelima sekolahnya di brother. Waduh, laki. Perempuan. Laki juga. cuma 1. Yang pertama. Nah, berarti mampu dari banyak perempuan ya, Po? Perempuan yang Buset, banyak. cakep Nah, tuh keempat tuh di situ juga, kelima di situ juga tuh di brother. Jadi makanya kalau lagi jalan bertiga dibilang boneka pasar raya lepas. Lah kan begitu. Orang bule-bule. Oh, udah mulai banyak. Ada. Dari 7 ya, Po. Tahu semua tuh anak Maut, Ajoy tahu semua. Kembarannya namanya Dewi. Jadi karena saudaranya meninggal, saudara kembarannya, jadi dia namanya dipakai semua Novita Dewi. Iya. Tahu semua kenal. Ayo, Bang, Bule-bule. siap. Bule-bule. Nah, itu kembaran empok meninggal memang masih orang Udah sakit ya. Umur 5 bulan. 5 bulan. Kacau. Tapi ya mungkin udah cara Tuhan kali ya. Iya. Jadi tabungan buat orang tuanya empok ya. Iya, Tapi benar. orang tua masih ada, Pak. Orang tua ibu, orang tua perempuan masih ada. Orang tua laki ayah baru 100 hari ya kemarin ya. Baru 100 hari. Baru Ya. 100 hari. Berarti sama-sama ya. Sama-sama. Abang sisa ibu. Nah, saya Oh, sih iya, ibu. Kalau abang ayahnya meninggal pas 2 minggu saya mau nikah. Waktu saya mau ngelamar, ayah ikut nganterin. Tapi pas begitu ijab kabul, udah Nggak ada. nggak ada. Jadi 2 minggu kita mau nikah, dia meninggal. 2 minggu mau nikah. Undangan belum disebar. Orang tua saya datang dong, bilang, ini mau dilanjut apa enggak? Kok begitu? Maksudnya lanjutnya mau diundur apa enggak? Karena Karena kan baru ada polisi berduka. bertabung, Nah, betul. tapi pihak dari suami nih Gas. nggak apa-apa, karena udah niat papahnya katanya. Ya Karena kan udah. pertimbangannya waktu itu memang kalau menurut orang tua ya, dan guru-guru ngaji juga kan waktu itu kasih pandangannya masing-masing punya Cara ke adat-adat lah. bukannya adat, maksudnya masing-masing punya kehidupan nih yang
yang sudah meninggal punya kehidupannya lagi, melanjutkan ke sana, dan kita yang melanjutkan generasi yang itu ya. betul. Oke, betul. Artinya ya ditunda udahlah. pun sama aja. Pada akhirnya toh mau menikah juga dong. Iya benar. Jadi ya udah nggak ada apanya ya. Urgensinya nggak ada kalau mau ditunda atau mau diburu-buruin juga. Ya, cuman yang masih membekasnya ada ketika mungkin ketika kita mau ini jadi kebayang harusnya ada ayah di sini. Dan gitu itu kan. pun ibu nggak menghadiri mertua perempuan. Masih masa idah. Masih masa idah baru 2 minggu kan. Betul. Nggak Iya, menghadiri. Jadi kita nggak ada acara kayak Waktu organ kita tunggal, nikah, nggak ada. Udah kayak banjir air mata itu. Sedih banget waktu kita nikah karena Banjir air mata. orang tua dari pihak saya kagak ada, ibu juga nggak datang karena masih masa idah kan. Jadi udah saudara-saudara yang datang tuh udah pada ingatnya ke orang tua yang udah meninggal aja. Iya. Sedih. Waduh, iya. Ya jadi makanya dengan peristiwa itu kita sampai makanya bisa bertahan sampai hari ini karena mengingat Perjuangan orang tua. Jadi karena prosesnya mau nikah itu udah banjir air mata bener banget. Itu tuh biasanya yang menguatkan sebuah hubungan itu ya ada memori di dalamnya ya. Cakep. Lah emang abang berhubungan pacaran udah lama? Ketika nggak lama. 5 bulan. 5 bulan. Kenal cuma 5 bulan terus saya langsung datang ngelamar. Lah abang kenal gimana, lagi ngapain? Empok lagi dagang apa ngapain deh, Pak? Memang kerjanya di Pasar Raya Manggarai. Nah, betul. Weset, orang Pasar Raya nih. Pasar Raya. Kerja di Pasar Raya Manggarai dan sering datang ke rumah saudara sepupu saya karena saudara sepupu saya juga kerja di Pasar Raya Manggarai juga. Jadi akhirnya kenal lah karena kan saudara sepupu kan. Iya betul. Kita mainnya sama-sama kan. Ya udah sering datang ke rumah, sering main, kumpul-kumpul sama teman-teman juga. Jadi kenal, sering ketemu, udah. Enggak pakai comblang-comblangan. Ngobrol biasa. Tahu-tahu jemput, ngapain jemput, orang rumahnya deket, ngapain dijemput, kata saya gitu. Dia nih tiba-tiba ada di pintu gerbang Pasar Raya. Masa? Oh, mau jemput pulang. Saya bilang ngapain dijemput, rumah saya deket, kata saya gitu. Akhirnya ya udah bareng. Pas dari ngobrol-ngobrol, nggak mau pacaran, kalau mau lamar langsung. Begitu langsung. Tapi 5 bulan, lumayan juga kan? Iya, makanya itu kan dari pas pendekatan dulu dong, maksudnya Betul. pendekatan. Kan dari selama pendekatan itu kita saling cari tahu. Ternyata juga memang istri saya ini punya pengalaman pahit juga dengan pengalaman cintanya dengan karena mantan juga anak mau 7. Waduh. Ada Bang Alek tahu, Bang Alek. Oh, makanya Empok, gua kagak mau lama-lama dah. Nggak mau. Lu kalau mau bener, Iya, langsung aja udah. emang 5 bulan tuh Empok ini 5 bulan aja begitu apa gimana? Enggak, udah jadi pas saya bilang kalau mau kan Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November. Oktober kalau mau langsung aja, November ngelamar, Januari nikah. Iya, emang udah jodoh. Udah jodoh. Tapi itu antara lulus sekolah sampai ke jenjang pernikahan jaraknya lama? jauh banget. Tahun 2000 Lulus sekolah 93, nikah 2001. 2001. Ada sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Sampai terus tuh, sampai punya anak yang kedua sampai 2000. Dari 94 saya kerja, lulus sekolah kan 2 minggu, masuk Pasar Raya. 2015 resign tuh. Iya. Udah ngerasain kerja, saya udah ngerasain kerja di mana-mana juga gitu kan. Baru memang waktu itu saya punya niat mau menikah pribadi punya keyakinan menikah. Udah mau ini valid no debat nih. Umur 25 harus nikah. Karena kan pertimbangannya kalau kita terlalu tua nikah nanti anak kita pasti juga kan masih butuh biaya. Pada saat kita udah tua gitu nggak mumpung kita masih ada tenaga di usia segitu, betul. Tapi kalau umur 25 masih maksudnya masih prima lah ya, betul. Tapi ternyata meleset, akhirnya saya menikah 27. Waktu saya ngelamar dia saya masih umur 27. Empok juga sama. Empok juga 27 juga ya. Iya. Satu angkatan. Oh, berarti satu usia ya, seumuran. Sampai kata saudara tahu gitu, tetanggaan mah dari dulu aja itu katanya maksudnya sekolahnya sama. Kata jodohnya 7 tahun kemudian. Jalannya kayak gitu ya. Padahal sekolah deket, nggak kenal. Tapi abang apa nih bang? Kalau saya juga boleh kayak apa sih abang yang menguatkan abang? Emang dia udah gue pengen kawinin dia. Apa nih? Dari selama 5 bulan kita jalanin, saya kenal dia.
ada kesamaan yang memang bikin kita jadi pengen lanjut. Sama-sama, betul. Iya, saya juga belum tahu tuh ya kenapa jadi mau sama saya tuh Iya, ya. Baru 5 bulan langsung baru mau. sekarang. Pas abang ngomong itu Ada baru kesamaan. ingat deh. Salah satunya apa kesamaannya, Bang? Kesamaannya sama-sama pernah ngalamin apa sih? Kandas. Kandas. Iya. Terus gitu nggak mau terulang lagi karena Bener. memang rasanya nggak enak banget gitu kan. Terus Udah. kedua karena umur. Karena Karena umur juga. Iya. bilang maunya nikah umur 25. tapi ternyata meleset kan. Akhirnya umur 27 udah nggak boleh meleset lagi gitu. Harus sudah. Heeh. Nah itu abang bisa sampai meleset begitu karena sibuk apa atau kerja? Kerja waktu itu saya sempat ke Sulawesi. Wih, set, abang track recordnya jauh banget. Karena memang waktu kerja itu kan saya masih belum nikah ya, jadi perusahaan maunya siapa yang mau dikirim ke sana gitu kan. Yang lain kadang-kadang mau karena masih berkeluarga, alasannya oh saya bimbang sama anak, saya bimbang sama istri. Betul. Saya aja yang maju. Udahlah kalau memang gak ada yang mau, saya aja yang maju. Saya Enggak. kirim ke Palembang. Serius, Bang? Iya. Bucet, jauh banget nih. Wih, tambuat ya. Ada, oke. Dan sampai saat ini Empo masih setia ya. Alhamdulillah. Bener. Walaupun kita kadang makan kadang kagak ya. Iya, itu Enggak. Nikah ya. romantika. Romantika, Nah, kalau bercinta. sementara Empo sendiri tuh. Apa Kalau tadi tuh? kan abang udah mengutarakan ya, karena ada kesamaan. Kalau Empo sendiri apa yang mau? Ya udah dah, gua nerima dia aja dah. Apaan ya? Apa kalau dari Empo nih? Enggak deh sering jemput ya. Nah itu dia tuh pas dibilang sering jemput. Terus pas lagi ngobrol, udah deh. Pas jemput kan duduk tuh dong ngobrol. Kamu pacaran kalau mau langsung ngelamar aja. Padahal tuh bercanda. Oh, Empo gitu bercanda. Saya bilang tapi bawain saya mas kawin 10 gram. Langsung tuh, pokoknya gua kagak mau ini. Isi kamar kata saya gitu. Ternyata dia beneran pulang ngadu sama emaknya. Bucet. Kalau menurut saya laki-laki pantang ditantang ya. Bener. Jangan ditantang. Kita kalau laki-laki itu buset. Habis Ngotak ngadu kita. sama emaknya, besoknya saya dipanggil Masa? sama emaknya. Oh, Empo datang. Datang dipanggil, tapi saya ngapain dipanggil nih ya gitu kan. Ternyata ya udah itu. Emang benar kata minta bawain segini-segini, minta iya, ya udah besok Wede. langsung dibawa Karena kan ke toko. kesamaan apa ya, kita dari suku yang sama, Betawi, jadi masing-masing udah tahu adat juga. Bener. Jadi kalau memang dia Jadi ngomong kayak jodohnya gitu, dari ya situ kali ya. Udah diaturnya dari Udah situ. garis Tuhan dah tuh ya. Lu bakal Dan pas bertemu waktu- di pasar raya. waktu resepsi pernikahan, saudara ketemu saudara, ini ketemu. Waduh, Kelihatannya memang banyak yang kenal juga, karena memang sama-sama orang tahu. satu daerah juga kan ya. Aduh, mantap dah. Roti Alhamdulillah. buaya dibawain kagak? Bawain roti buaya komplit. Asal ada buaya darah saya dibawain aja. Udah tinggal beda. Itu dari Empok pribadi apa Pok tipsnya agar hubungannya langgeng awet bisa sampai di tahap sekarang apa nih Pok, kasih pesan Pok buat sekarang. Kalau yang sekarang mah kalau dilihat-lihat dari peristiwa yang baru nikah udah cerai, baru nikah udah cerai, masalahnya mana tuh? Apa tuh? Keuangan doang. Nah, Keuangan doang. Keuangan. Dari dia punya duit terus didampingin, giran nggak punya duit tinggal. Soalnya kebanyakan teman saya di bawah saya begitu semua karena duit. karena duit. Lah berarti bukan karena Dia kerja saya. capek, suaminya nggak kerja. Syukur dah. Gue ngapain gue setiap hari ngapain lu? Akhirnya dia pergi Nyari cerai. cowok baru. Dia hidup sendiri, nyari suami baru. Ya kalau saya pribadi mah dari awal kan dia juga kerja, tanggung jawab sama anak istri, dan saatnya dia lagi nggak kerja ya kita harus nerima. Betul. Gitu. Berarti Jadi jangan karena suami pas saya nggak ada duit, lu tinggal. ada duit saya nggak ada duit ditendang. Itu ya. Betul. Aduh, capek. Kalau dari abang apa bang? Masukannya buat generasi sekarang tuh bang. Kalau dari saya pastinya ini mengenai pemahaman agama yang pasti. Tuh cakap apa tuh? Dari semuanya inti persoalan dalam kehidupan kembalinya ke agama. Tapi kalau kita punya pegangan agama kuat, insya Allah kita nggak akan goyah. Karena kita tahu semua itu datangnya dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah. Selama kita yakin kalau kita ini milik Allah, gitu loh. Jadi kalau semua ujian itu datangnya dari Allah, kita kembali lagi ke Allah, kita nggak ada beban, nggak merasa terbebani maksud saya gitu kan. Jadi pemahaman agama itu yang paling penting. Harus kuat ya.
Jadi buat yang masih jomblo untuk punya rencana nikah, agamanya kuatin. Harus kuatin iya betul. Jadi nikah karena Allah. Betul. Nikahnya karena Jangan karena buat status ya, Nah, ntar buat benar. foto-foto doang lagi kan. Besoknya udah pisah. Nggak mau bareng lagi. Udah mahal banget tuh Mahal sekarang banget. kawinan tuh. Aduh. Kacau. Kacau. Kalau untuk buat teman-teman maut, semoga bisa lanjut terus bersilaturahmi, jangan putus. Betul. Dah itu aja. Sampai anak Salam keturunan kompak tuh ya. sampai keturunan semua biar bisa kenal. Kalau dari abang apa tambahan terakhir? Dari saya sih cuma semboyan. Apa tuh? NKRI harga mati. Tapi kalau silaturahmi harga mati. Harga mati juga. Jangan mau dipecah-pecah ya. Ya betul. Emang kita apa? Oke deh, jadi buat teman-teman setia Seja Channel, kurang lebihnya kayaknya begitu aja kali ya. Abang dan Pok sekali lagi saya terima kasih banyak udah mau mengisi Sama-sama. hari-hari dan mewarnai Seja Channel biar makin beragam nih. Artinya yaitu mudah-mudahan juga ceritanya dapat menghibur dan menjadi masukan serta motivasi ya buat teman-teman agar rukun dalam rumah tangga dan kehidupannya. Akhir kata, buat selama pribadi, Wakil Sajalah pamit undur diri, jalin terus silaturahmi. Bravo.